Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan progres tugas besar kami, yaitu dengan judul koefisien variasi harga pangan tingkat konsumen menggunakan algoritma Keynes. Dengan beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Reni Setiawan dengan NIM 2311103183, dan rekan saya Rido Pratama dengan NIM 2311103180. Baik, penelitian ini membahas bagaimana fluktuasi harga pangan di tingkat konsumen dianalisis menggunakan pendekatan data mining, khususnya clustering K-means dengan koefisien variasi sebagai indikator utama volatilitas harga. Lalu kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang, yaitu stabilitas harga pangan merupakan salah satu indikator utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan daya beli masyarakat. Di tingkat konsumen, fluktuasi harga pangan secara langsung memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, tingkat inflasi daerah, serta kesejahteraan terutama pada kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pangan. Ketika volatilitas harga tidak terkendali, risiko penurunan kesejahteraan dan meningkatnya kerentanan sosial menjadi semakin tinggi. Jadi inti dari bab 1 ini yaitu harga pangan sangat berpengaruh terhadap yang namanya daya beli masyarakat, inflasi daerah, kesejahteraan rumah tangga berpendapatan rendah, banyak komoditas terutama seperti cabai dan bawang itu harganya sering mengalami lonjakan sangat tinggi. Lalu analisis harga selama ini masih deskriptif sederhana. Koefisien variasi mampu mengukur stabilitas harga secara lebih objektif. Namun, koefisien variasi saja belum cukup dan perlu clustering untuk melihat pola kelompok. Jadi, permasalahan utama yang kami angkat adalah bagaimana memetakan stabilitas dan volatilitas harga pangan secara lebih komprehensif, tidak hanya melihat angka rata-rata, tetapi juga pola fluktuasinya. Lalu lanjut ke rumusan masalah, yaitu ada 4 poin rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana tingkat volatilitas harga pangan di tingkat konsumen berdasarkan nilai koefisien variasi di tiap komoditasnya. Lalu poin kedua, bagaimana hasil pengelompokan clustering data koefisien variasi harga pangan menggunakan K-means. Ketiga, komoditas dan wilayah pasar mana yang termasuk ke dalam kategori harga stabil, fluktuatif sedang, dan volatil tinggi. Poin keempat, bagaimana kualitas hasil klasterisasi yang terbentuk berdasarkan metode evaluasi seperti Elbow Method dan Silhouette Score. Lalu kita masuk ke tujuan penelitian, yaitu di dalam tujuan penelitian ini ada 5 poin tujuan penelitiannya, yaitu poin pertama, menghitung nilai koefisien variasi harga pangan di tingkat konsumen sebagai indikator volatilitas harga. Yang poin kedua, menerapkan algoritma K-means untuk mengelompokkan tingkat kestabilan harga pangan. Poin ketiga, mengidentifikasi klaster komoditas dan wilayah pasar berdasarkan tingkat fluktuasi harga. Poin keempat, mengevaluasi performa klasterisasi menggunakan Elbow Method dan Silhouette Score. Poin kelima, menyusun rekomendasi kebijakan stabilisasi harga pangan berbasis data klaster.
Lalu kita masuk ke manfaatnya. Bisa kita lihat di sini, yaitu manfaatnya. Pada penelitian kami diharapkan memberikan dampak dan kontribusi dalam penerapan metode data mining dalam bidang analisis ekonomi pangan, khususnya dalam pemanfaatan koefisien variasi sebagai indikator volatilitas harga yang dipadukan dengan algoritma K-means sebagai teknik pengelompokan data. Ya, itu juga penelitian kami ini juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok melalui pemerintah wilayah dan komoditas yang memiliki risiko fluktuasi harga tinggi. Hasil klasterisasi volatilitas harga pangan dapat digunakan sebagai dasar pengendalian inflasi daerah berbasis data dan risiko, sehingga menjadi kebijakan lebih tepat sasaran dan struktur. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, landasan teori. Baik. Di dalam landasan teori ini ada tinjauan pustaka. Dan di dalam tinjauan pustaka terdapat beberapa poin. Yaitu yang pertama, kita masuk ke poin volatilitas harga pangan di tingkat konsumen. Volatilitas harga pangan di tingkat konsumen merupakan isu penting yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara berkembang. Fluktuasi harga dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perubahan musiman, produksi, kebijakan pemerintah di sektor perdagangan dan pangan, gangguan rantai pasok, serta gejolak ekonomi global. Dalam konteks Indonesia, volatilitas harga pangan pada umumnya dipengaruhi oleh faktor musiman serta distribusi yang tidak merata, sehingga menyebabkan kenaikan harga yang tajam pada komoditas hortikultura tertentu, seperti cabai dan bawang merah. Jadi, inti dari tinjauan pustaka ini yaitu terdapat 4 penyebab yang dapat dipengaruhi oleh volatilitas harga pangan, yaitu musim, distribusi, rantai pasok, dan kebijakan pemerintah. Lalu karena volatilitas tinggi, berarti risiko ketahanan pangan dan inflasi sangat tinggi. Lalu kita masuk ke poin berikutnya, yaitu koefisien variasi sebagai indikator volatilitas harga. Baik, pada koefisien variasi sebagai indikator volatilitas harga ini, yaitu terdapat rumus, yaitu rumus koefisien variasi, yang dimana rumus ini adalah standar deviasi dibagi rata-rata kali 100%. Yang dimana jika kita memakai rumus koefisien variasi ini, terdapat kelebihan, yaitu bisa membandingkan komoditas dengan skala harga berbeda, lalu nilai tinggi sama dengan harga tidak stabil, dan nilai rendah bisa dibilang harga stabil. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin clustering dalam analisis harga pangan. Baik, di dalam clustering dalam analisis harga pangan, kami memakai metode unsupervised learning. Lalu setelah itu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan nilai koefisien variasinya. Lalu untuk metode K-means ini cocok untuk dapat mengelompokkan data berdasarkan kemiripan nilai CV. Lalu cocok juga untuk data numerik. Dan jika memakai metode unsupervised learning ini,
hasilnya bisa dapat menstabil. Jadi harganya stabil, lalu fluktuatifnya sedang, dan volatil tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini masuk bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada poin pertama ini ada subjek dan objek penelitiannya. Dan untuk subjek penelitiannya di sini pada penelitian kami menggunakan data harga pangan di tingkat konsumen yang dimana dinyatakan dalam bentuk koefisien variansi. Yang dimana indikatornya digunakan untuk menggambarkan tingkat volatilitas harga berbagai komoditas pangan strategis di Indonesia. Yang dimana mampu menunjukkan seberapa besar fluktuasi harga yang terjadi selama periode pengamatan. Melalui penggunaan CV ini sehingga dapat melakukan perbandingan tingkat ketidakstabilan harga antar komoditas dapat dilakukan secara lebih proporsional meskipun masing-masing komoditas memiliki rentang harga yang berbeda. Kemudian di sini ada objek penelitiannya. Untuk objek penelitian kami ini ialah nilai koefisien variansi, yang dimana masing-masing komoditas harga pangan terdapat dalam dataset nasional dengan atribut utamanya yaitu tahun atau time series, yang di sini menunjukkan periode waktu pengambilan data harga, yang dimana variabel ini dilakukan untuk penelusuran kecenderungan volatilitas dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua ada komoditas pangan. Untuk komoditas pangan ini ialah berupa daftar harga pangan strategis nasional seperti beras premium, beras medium, jagung, cabai, bawang, serta komoditas utama lainnya yang menjadi komponen dalam inflasi harga ini. Kemudian ada koefisien variansi. Ini merupakan indikator untuk mengukur besarnya fluktuasi harga, yang dimana nilai CV menjadi numerik utama dalam proses clustering menggunakan algoritma K-means ini. Sehingga objek penelitian selanjutnya dapat dipetakan ke dalam beberapa klaster volatilitas melalui teknik clustering untuk menggabungkan komoditas berdasarkan tingkat resiko fluktuasi harga, yaitu seperti kelompok volatilitas rendah, sedang, dan tinggi. Sehingga klasifikasi ini memiliki fungsi sebagai dasar analisis kebijakan stabilitas harga. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan. Untuk alat penelitian kami ini yaitu ada perangkat keras seperti prosesor setara Intel Core i5 atau lebih tinggi, kemudian memiliki RAM minimal 8 GB untuk mendukung proses datasetnya. Kemudian ada kapasitas penyimpanan yang memadai, kemudian juga ada koneksi internet yang stabil, lalu ada media penyimpanan digital seperti layanan cloud storage atau Google Drive. Kemudian di sini ada perangkat lunaknya, yaitu ada Google Colab, yang dimana ini merupakan layanan komputasi berbasis cloud yang menyediakan lingkungan pemrograman Python tanpa memerlukan instalasi lokal. Di mana penggunaan Colab ini merupakan pemrosesan data lebih fleksibel serta mendukung kolaborasi penelitian secara daring melalui integrasi dengan Google Drive. Kemudian di sini ada Python yang dimana digunakan untuk dalam pemrograman ini. Dan ada lagi seperti Pandas yang digunakan untuk memanipulasi data, pembersihan data atau cleaning data, dan transformasi dataset. Kemudian ada NumPy yang digunakan untuk komputasi numerik dan pengolahan matriks. Lalu ada Scikit-learn digunakan untuk implementasi algoritma K-means, menentukan jumlah klaster, dan juga evaluasi kualitas klaster. Kemudian terakhir ada Matplotlib dan Seaborn yang digunakan untuk visualisasi distribusi data, grafik cluster, dan juga pemetaan hasil clustering. Kemudian terakhir di sini ada bahan penelitian, yang dimana bahan penelitian ini berupa dataset dari koefisien variasi harga pangan tingkat konsumen nasional, yang dimana pada dataset ini menyimpan struktur variabel sebagai berikut. Di sini ada atribut dan keterangan. Untuk yang pertama di sini ada tahun, yaitu sebagai periode pengamatan data harga.
Kemudian ada komoditas, yaitu nama komoditas pangan yang dianalisis. Kemudian CV atau koefisien variansi, yang dimana ini merupakan nilai koefisien variansi harga tingkat konsumen. Terakhir ada di sini alat penelitian berbasis bagan alir proses analisis. Pada penelitian kami ini juga tidak hanya pada perangkat lunak, tetapi juga metodologi operasional dan dalam bentuk alur kerja penelitian atau workflow, yang dimana alur ini berfungsi untuk memastikan analisis berlangsung secara sistematis dan objektif. Tahapan alur penelitian kami ini yaitu pertama ada input data. Input data di sini yaitu menginput dataset CSV dimuat ke dalam sistem analisis Python. Kemudian ada pre-processing data, yang di sini menghapus baris kosong atau nilai yang tidak terbaca. Kemudian ada konversi nilai presentasi CV menjadi numerik. Kemudian ada standarisasi format data. Lalu yang ketiga ada seleksi fitur. Seleksi fitur ini menggunakan variabel CV sebagai fitur clusteringnya. Kemudian yang keempat ada penentuan jumlah cluster menggunakan pendekatan elbow method atau analisis Silhouette score. Kemudian yang kelima di sini ada proses clustering K-means. Ini menginisiasi centroid, perhitungan jarak Euclidean, pengelompokan data ke klaster terdekat, lalu pembaruan centroid hingga konvergen. Kemudian yang keenam di sini ada evaluasi cluster, yaitu menggunakan Silhouette coefficient dan Davis-Bouldin index. Kemudian terakhir ada interpretasi hasil, di mana hasil interpretasi hasil ini menganalisis karakteristik setiap klaster, penentuan komoditas prioritas, stabilisasi harga, dan terakhir pemetaan risiko volatilitas. Dan berikut inilah gambar diagram penelitian kami ini, di mana pada diagram alir ini berawal dari tahap pengumpulan dataset harga pangan tingkat konsumen, kemudian diunggah ke Google Drive yang dianalisis menggunakan Google Colab, dan pada tahap selanjutnya melakukan pre-processing data yang meliputi pembersihan data, konversi format numerik, penanganan nilai kosong, serta standarisasi data. Kemudian dilakukan perhitungan koefisien variansi sebagai volatilitas harga. Kemudian di sini ada nilai CV yang digunakan sebagai fitur utama clustering, yang dilakukan dengan penentuan jumlah cluster atau K menggunakan elbow method dan Silhouette score. Lalu diterapkan algoritma K-means dalam mengelompokkan komunitas berdasarkan tingkat volatilitas hasilnya menggunakan indeks validasi internal seperti Silhouette coefficient dan Davis-Bouldin index. Dan pada tahap akhir yaitu melakukan interpretasi cluster seperti pemetaan risiko volatilitas harga dan penyusunan rekomendasi kebijakan stabilisasi harga. Dan untuk pada bab 4 ini kami sedang melakukan pembaruan dalam datasetnya. Sekian dan terima kasih.